Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong dan juga ada kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan juga Hasto Kristianto yang mendapat abolisi dan amnesti ternyata ini belum berakhir. Muncul tuntutan kepada para hakim juga permohonan untuk menghentikan kasus ini karena pemberian abolisi. Lalu apakah ini murni penegakan hukum atau hanya sandiwara politik para punggawa hukum dan juga pemegang kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum, maksud kami koordinator tim Merah Putih, Suhadi. Selamat sore Pak Suhadi. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir dan juga ada pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Sore Mas. Baik, terima kasih dan kami juga sudah menghubungi tim hukum dari Tom Lembong yang kelihatannya sesaat lagi akan bergabung. Halo? Ya baik, selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya Pak Suhadi, tadi kita sudah dengar juga memang ada Tom Lembong mengajukan melaporkan ya hakim. Kemudian Bang Hotman juga kemudian mengatakan bahwa ini kasus harusnya dihentikan karena tokoh yang maksudnya di dalam kasus impor gula ini sudah mendapatkan abolisi. Nah, bagaimana Anda menyikapi permohonan penghentian perkara ini oleh 9 korporasi yang kemudian berlanjut juga dengan pelaporan hakim itu? Ya, barangkali yang saya mau sikapi berkaitan dengan masalah pelaporan hakim. Kalau menurut saya itu nggak tepat ya. Karena kenapa? Kita kan melihat konteks persidangan itu diawali dari adanya dakwaan, surat dakwaan. Terus kemudian berlanjut kepada setelah itu persidangan dan kemudian tuntutan. Di mana di dalam tuntutan itu dinyatakan bahwa Tom Lembong itu dinyatakan bersalah dan dinyatakan harus dihukum. Kemudian pengadilan ya atas tuntutan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan itu dinyatakan bahwa memang ada bukti bahwa di sana ada suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor ya. Jadi kalau kita melihat pada parameter kerja pengadilan itu harusnya nggak boleh ya. Jadi kalau seandainya keputusan seperti ini yang saya katakan ini kan keputusan politik bukan keputusan hukum. Jadi kalau seandainya ini dikaitkan seperti ini akan menjadi problem baru dalam penegakan hukum, di mana nanti hakim akan takut melakukan persidangan yang berkaitan dengan masalah kasus-kasus korupsi. Ini kan jadi nggak bagus Presiden kalau ini terus kemudian dibiarkan gitu. Jadi saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau seandainya hakim itu dilaporkan. Hakim itu kan sudah menjalankan tugasnya, tupoksinya sebagai hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara ini. Itu. Baik, nah ini sudah bergabung juga bersama kita Pak Zaid Musafi, kuasa hukum dari Tom Lembong. Apa tanggapan Anda Pak? Iya. Pendapat yang tadi saya dengar ya silakan aja, nggak setuju. Tapi gini, fakta persidangan dilihat nggak? Materi persidangan dilihat nggak? Bagaimana perilaku dan kode etik hakim dilaksanakan dalam proses persidangan? Asas hukum yang paling penting yang harus kita junjung tinggi adalah presumption of innocent, bukan presumption of guilty. Nah, kalau hakim sudah sedari awal sudah ingin menghukum dengan pola-pola penegakan pertanyaan yang menyudutkan bahkan menyimpulkannya itu sudah memojokkan terdakwa, buat apa lagi pengadilan? Langsung aja habis dakwaan diputus, nggak usah kita bersidang. Makanya karena menurut kita ada hal-hal yang melanggar, itulah kita laporkan, itulah fungsinya lembaga pengawasan. Kalau kita nggak sepakat dengan pokok perkara, kami banding, itu sudah kita lakukan. Banding kami sudah diproses gitu loh. Nah, yang ketiga terkait konteksnya abolisi yaitu hak prerogatif presiden. Nggak usah kita komentari seperti apa, tapi ya silakan aja yang mau punya pendapat. Yang pasti secara fakta hukum ya semua yang melihat persidangan itu sudah sepakat ini memang sangat janggal, penuh keganjilan pertimbangan dan proses perjalanan persidangan Pak Tom Lembong. Bagaimana bisa orang dibilang melakukan sebuah tindak pidana tanpa mens rea? Ini kan hancur teori dalam hukum pidana kalau seperti ini ceritanya. Dibilang terbukti buktinya yang mana yang mengarah itu kan tentu tidak bisa seperti itu. Makanya konteksnya kita laporkan terkait kode etik dan perilaku. Masalah nanti
diputusnya apa ya terserah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dong. Klien kita punya hak kok untuk melaporkan itu. Baik, silakan Pak Suhadi. Baik, saya mau tanggapi. Kalau kita berbicara tentang mens rea dan lain sebagainya, saya punya argumentasi sendiri. Karena saya dalam kaitan ini juga telah membuat tulisan, ya, bahwa mens rea yang dimaksud itu bukan dalam konteks meniadakan kasus pidana. Kalau kita melihat undang-undang tentang administrasi pemerintahan, itu di dalam pasal 16, pasal 20, itu jelas kok. Tidak boleh merugikan keuangan negara. Nah ternyata berdasarkan hitungan, saya nggak melihat parameter yang mana yang digunakan. Itu ada indikasi, ya, indikasi kerugian negara. Jadi kalau seandainya kita melihat mens rea, ya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terus kita mengabaikan pasal-pasal yang lain, itu kan menurut saya paradok yang nggak sehat dalam konteks ini, gitu kan. Makanya wilayah perdebatan dalam konteks ini, ya, kita harus melepaskan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena saya udah bilang, saya punya argumentasi sendiri kok, dan saya udah bikin tulisan bahwa apa yang disebut mens rea, apa yang disebut undang-undang administrasi pemerintahan itu jelas. Di situ korelasinya jelas sekali. Karena kita lihat juga, kita nggak bisa hanya melihat mens rea-nya, kita juga harus melihat Tom Lembong dalam bekerja dalam kaitan itu, dalam kaitan apa? Dia menjalankan diskresi, ya. Jadi bukan kebijakannya dia sendiri dalam konteks ini, dia mengambil kebijakan diskresi. Diskresi itu diatur juga dalam undang-undang pemerintahan. Nah, di dalam undang-undang pemerintahan selain mengatur tentang masalah diskresi, juga mengatur tentang hal-hal yang... Halo? Ya, sebentar. Juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut masalah kerugian negara. Jadi semua kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah diskresi itu nggak boleh merugikan keuangan negara. Jadi pelajari dengan baik itu undang-undang administrasi. Jangan hanya mengakomodir pasal-pasal yang menguntungkan. Jadi kalau kita membaca undang-undang itu harus menyeluruh. Itu saya udah baca semua undang-undang itu, gitu kan. Jadi nggak hanya bisa dilihat, oh nggak ada mens rea dan lain sebagainya, terus kemudian harus dibebaskan. Kalau saya melihat itu salah juga parameter itu, gitu kan. Coba baca pasal 16 dan pasal 20. Ya, tidak boleh ada kerugian negara. Dan ini terjadi kerugian negara. Harus selesai kalau di situ. Ya, kalau kita permasalahkan ini, kan jadi rame lagi nih persoalan kan. Karena kita lihat orang-orang yang selama ini menjadi narasumber itu hanya orang-orang yang berpihak kepada Tom Lembong. Makanya orang-orang yang memahami tentang ini itu kadang-kadang nggak diberikan kesempatan untuk berbicara, gitu. Itu Mas yang saya jelasin. Baik, ada tanggapan Pak Zaid sebelum saya ke Mas Adi? Ya mungkin Pak Suhadi belum membaca pertimbangan hakim ya. Hakim Ya, aja saya nggak melihat audit. pertimbangan Mas. Gini Mas, kan kalau kita melihat konteks undang-undang, ya itu adalah konteks undang-undang administrasi pemerintahan. Tadi saya jelaskan, dalam kaitan kerja-kerja besar ini, ya masalah impor gula, apa sih yang dilakukan oleh Tom Lembong? Itu wilayahnya diskresi, ya. Diskresi itu adalah ketiadaan hukum atau kekurangan hukum, di mana menteri sebagai pejabat pemerintahan kala itu boleh mengambil suatu kebijakan, ya. Nah itu yang diambil. Nah jangan dilihat diskresinya, terus jangan juga dilihat mens rea-nya, tapi lihat keseluruhan dari pasal itu. Jadi kegiatan-kegiatan bersifat diskresi, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya katakan tadi, baca pasal 16, kalau nggak salah ayat 3, ya, dan pasal 20 ayat 4. Baca itu. Jelas sekali di situ dikatakan dalam undang-undang tidak boleh merugikan keuangan negara. Clear? Ya, baik Pak Suhadi. Pak Zaid tadi mau menyampaikan sesuatu? Iya, udah boleh gantian belum? Iya, silakan. Oke, gini, orang tahu rugi atau enggak, apa parameternya? Audit kan? Betul. Auditnya aja nggak dipakai sama hakim. Karena salah ngitungnya. Auditnya kita bongkar di pengadilan. Gitu loh. Ya, sekarang gini, orang dibilang merugikan keuangan negara. Cara ngitungnya gimana? Auditnya dibongkar. Auditnya nggak dipakai sama hakim. Dan nggak dipertimbangkan oleh hakim.
Masih mau lagi kita bicarakan menimbulkan kerugian keuangan negara. Mari kita bicara yang fair. Ini bukan soal menang-menangan, ini bukan cuma semata soal pasal. Ini soal hak, ya, hak warga negara untuk dia mendapatkan persidangan yang adil. Gitu loh. Nah, Oke, Pak Zaid, jadi nanti akan maju ke MA itu dasarnya apa? Jadi dengan salah satunya apakah dengan abolisi begitu? Maju juga? Oh bukan. Konteksnya beda. Jadi ada atau tidak adanya abolisi, tindakan dan perilaku hakim yang menurut kita tidak sesuai etik dan melanggar asas profesionalitas terkait hakim, itu yang kita ajukan. Jadi nggak ada korelasinya dengan abolisi. Jadi tindakan-tindakan menyudutkan majelis pada saat persidangan, pada saat ini, itu yang kita laporkan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ini tidak membicarakan pokok perkaranya, karena pokok perkara itu ranahnya adalah ranah banding, dan itu kita sudah mengajukan banding. Tapi atas keputusan Presiden karena diterbitkan abolisi, ya kita sangat menghormati dan berterima kasih atas keputusan tersebut. Artinya apa? Presiden melihat gitu loh, wah, proses penegakan hukum yang seperti ini nggak bisa dibenarkan. Bagaimana bisa proses penegakan hukum yang seperti sudah banyak kok bisa dilihat. Jangan saya yang bicara deh kalau saya nanti dipandang subjektif. Tapi silakan aja buktikan. Kita sudah melampirkan seluruh dokumen, bukti dan video persidangan di Voice of Tom. Itu bisa dilihat. Jadi sebaiknya sebelum berkomentar tentang kasus Pak Tom Lembong ini dipelajari dulu agar dalam memberikan komentar kita sesuai dengan fakta-fakta gitu loh. Jangan kita berasumsi dengan menggunakan pasal-pasal. Fair lah. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ini terkait pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Oke, sekarang saya ke Mas Adi Pray. Mas, ini kita lihat kalau memang bicara soal hukum, nah ini pasti akan, ya kita lihat bagaimana prosesnya nanti ketika dimohonkan, apakah memang akan disetujui diterima oleh MA, kemudian juga soal korporasi juga akan dibatalkan nggak sidangnya. Nah, tapi menurut Anda, ya dari sisi seorang pengamat politik gitu, apakah pemberian abolisi ini kemudian ini menjadi ada motif di balik ini untuk mungkin membuat rekonsiliasi kah, atau kemudian ingin menempatkan posisi yang strategis masing-masing, baik itu pemerintah ataukah itu juga politisi. Seperti apa yang Anda lihat? Ada apa sih sebenarnya ini? Ya, saya kira Mas, kalau kita mendengarkan argumentasi yang disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa salah satu alasan memberikan amnesti dan abolisi itu kan alasan kebangsaan untuk menciptakan kondusivitas dan kerjasama politik dengan berbagai pihak. Kalau mau jujur sebenarnya belum ada argumen-argumen hukum yang bisa kita tangkap. Konteks itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik karena amnesti dan abolisi itu adalah subjektivitas dari seorang presiden. Tentu ada kalkulasi politik yang diperhitungkan. Saya menduga dan menggarisbawahi yang disebut dengan politik kebangsaan itu supaya tidak terjadi kegaduhan dan huru-hara. Karena apapun judulnya, sejak terjadi proses hukum kepada Tom Lembong dan Hasto sejak beberapa bulan yang lalu, saya kira narasi-narasi yang berkembang kan cukup luar biasa. Narasi politiknya itu dinilai jauh lebih kentara dibandingkan persoalan hukum yang menjerat kedua tokoh ini. Itulah yang kemudian menjadikan pemerintah juga sering dikritik, pemerintah juga dianggap abai, pemerintah tidak hadir di saat rakyatnya sedang mencari keadilan. Dilalahnya muncul kemudian apa yang disebut dengan amnesti dan gerasi. Wajar kalau kemudian sebenarnya argumentasi yang ditangkap adalah soal bagaimana untuk menghentikan kegaduhan ini. Nah, yang kedua, keinginan untuk menciptakan harmoni politik itu kan adalah satu rumus yang diyakini bahwa untuk menjadikan Indonesia itu kuat dan hebat, salah satu standar dasarnya adalah tak ada gonjang-ganjing, tak ada huru-hara, dan tidak ada gejolak politik. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya sepanjang proses hukum yang terjadi pada Tom Lembong dan Hasto,
itu kan gonjang-ganjing terkait dengan kepastian hukum di Indonesia kan ngeri-ngeri sedap. Itulah yang dikhawatirkan investor dari luar, orang yang mau tanam investasi di Indonesia. Itu khawatir, ketakutan, karena persoalan supremasi hukum di kita itu dinilai tidak memenuhi unsur-unsur keadilan. Wajar kalau kemudian sebenarnya amnesti dan abolisi dibaca oleh publik sebagai upaya untuk menghentikan kegaduhan itu. Dan kita bisa cek selama 3 hari, 4 hari ini, setelah ada amnesti dan abolisi, saya kira tuduhan-tuduhan kriminalisasi, target politik itu tidak lagi berkembang. Saya kira di situ konteksnya. Nah, kalau kita melihat PDIP, saya kira sesaat setelah mendapatkan amnesti Pak Hasto, saya kira memang kita mendengarkan secara terbuka bagaimana PDIP kemudian memberikan dukungan politik secara penuh kepada Prabowo, siap bekerja sama. Meski pada saat yang bersamaan juga akan mengkritisi jika ada sesuatu yang dinilai tidak oke. Artinya apa? Ini semacam sesuatu yang dibayar lunas. Ada amnesti yang diberikan kepada Hasto dan PDIP siap bekerja sama dengan pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah para pendukung Temlembong, apakah berdamai? Apakah akan menerima bagaimana harmoni politik ini yang kemudian sudah ingin dicapai oleh pemerintah saat memberikan amnesti? Per hari ini, kalau kita mau jujur, sebenarnya kondisinya sudah mulai berangsur menurun. Tidak ada tendensi dan serangan-serangan kepada kekuasaan, bahwa hari ini kekuasaan itu dianggap telah berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya kepada Temlembong, kepada Hasto, dan 1.170 orang yang mendapatkan amnesti dan abolisi. Saya kira saya membacanya di situ. Nah, kalau perdebatan hukum, saya kira saya hanya ingin mendengarkan, serahkan kepada ahlinya, Mas. Baik, nah, kalau bicara apa yang Anda sampaikan tadi, maka saya harus ke Pak Zaid ini. Apakah kemudian ini akan berhenti sampai di sini, atau memang ini malah akan berlanjut dan kemudian dijadikan sebuah momentum begitu untuk kemudian saya nggak tahu mau ngapain ke depannya ini, Pak Temlembong. Ya, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah Pak Temlembong melaporkan baik itu hakim ataupun auditor BPKP itu bukan dalam semangat balas dendam. Itu yang harus dicatat yang pertama. Yang kedua, catatan-catatan yang pertama tadi itu kami berikan dasar-dasarnya. Baik dasar secara bukti, dasar secara teori, dan dasar secara ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, apa tujuan dari poin 1 dan poin 2 tadi di atas adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hal yang sama yang dialami oleh dirinya, gitu. Seperti fakta sekarang, ini kan kebenaran benar-benar menemukan jalannya. Setelah proses persidangan diputuskan bersalah, diterbitkan abolisi dan beliau keluar dari tahanan, Pak Jokowi baru ngaku, iya itu perintah saya. Lah sekarang pertanyaannya adalah, kalau gitu kenapa Pak Jokowi sedari awal tidak dimintai keterangan kalau itu adalah pelaksanaan perintah dari Pak Jokowi? Nah ini kan ada dugaan diskriminasi atas proses penegakan hukum terhadap Pak Temlembong. Nah inilah proses-proses seperti ini yang tidak diharapkan oleh Pak Tom ke depan. Sesuai janjinya, karena dia merasa kasusnya ini didampingi oleh masyarakat luas, baik dalam opini ataupun pembuktian di persidangan. Sebagai kita bisa lihat kok setiap persidangan beliau itu selalu ramai dilihat publik, ya kan. Nah dia sekarang akan ibaratnya mengambil peran untuk mengembalikan atau membayar semua sumbangsi yang sudah dia terima, support yang dia terima, agar ke depan ada perbaikan. Ya, goalsnya itu ada perbaikan. Tidak ada lagi proses penegakan hukum yang seperti yang dialami dirinya. Ingat baik-baik, dia dikatakan merugikan keuangan negara, ditetapkan tersangka dan ditahan saat tidak ada audit. Dari 29 Oktober 2024, ya, audit baru ada 25 Februari 2025. Bagaimana bisa dikatakan itu ada kerugian keuangan negara, auditnya tidak ada? Nah, ini kan proses penegakan hukum yang tidak baik dan tidak benar, dan siapapun nggak ada yang mau, termasuk semua yang ada dalam forum ini, saya rasa tidak mau diperlakukan. Jadi menurut Anda seharusnya kasus ini tidak ada sama sekali begitu? Harusnya? Bukan ini tidak ada sama sekali, ini seharusnya dalam proses penegakan hukum ini, marilah kita menegakkan hukum dan memproses suatu perkara hukum itu dengan baik, benar, dan adil sesuai ketentuan koridor yang sudah ditentukan. Jangan ada kezaliman dalam proses penegakan hukum ini.
Gitu. Baik. Siapa di sini yang ingin dizalimi dalam proses penegakan hukum? Makanya kita nggak mau asal bicara. Kita pakai data, kita pakai fakta, kita siapkan seluruh bukti. Selama proses persidangan itu kita rekam dan sudah kita upload, dan itu menjadi catatan sejarah ke publik. Baik, jadi kalau terkait dengan pernyataannya Bang Hotman yang meminta untuk agar kasus ini di drop begitu ya, dinyatakan sudah selesai begitu, Anda setuju atau tidak? Saya tidak punya kuasa atau kompetensi untuk mengomentari statement Bang Hotman. Jadi silakan ditanyakan nanti kepada ahlinya. Walaupun kalau ini adalah satu kesatuan rangkaian kasus, bisa jadi demikian. Tapi kan kita tidak tahu proses pembuktiannya di pengadilan sudah berjalan seperti apa. Apa yang terbukti dari proses perjalanan persidangan. Kita kan nggak paham. Jadi yang kita harapkan tentu proses penegakan hukum itu berjalan dengan baik dan benar, dan menjunjung tinggi asas presumption of innocent atau asas praduga tidak bersalah. Baik, saya ke Pak Suhadi. Pak Suhadi, jadi kalau ini kelihatannya jadi akhirnya juga abolisi ini kemudian dipakai oleh Bang Hotman dan 9 korporasi juga untuk memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendrop kasus ini begitu. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ini memang bisa dilakukan seperti itu? Ya, kalau kaitan orang berjuang dan lagi memperjuangkan kliennya, itu sah-sah saja. Tetapi kita harus melihat dalam konteks ini. Pasal yang digunakan juga kan berbeda. Kalau saya lihat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan korporasi, itu adalah pasal 55. Ya, pasal 55 itu penyertaan, ya, pasal penyertaan. Dalam kaitan pasal penyertaan, kalau kita melihat kepada korelasi besarnya, terutama dalam hukum pidana biasa ya, bukan lex spesialis dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak mengenal pasal 2, itu mungkin bisa juga menjadi kelanjutan atau bagian dari perjuangan. Tapi kalau kita melihat dalam undang-undang korupsi, kan ada suatu pembeda di dalam persoalan ini. Karena kenapa? Ya, tadi dalam pasal 2 sudah dikatakan bahwa ya dapat orang yang menimbulkan kerugian negara atau orang yang mengakibatkan kerugian daripada negara. Ya, itu. Mungkin kalau misalnya dalam kaitan ini Tom Lembong ya berkaitan dengan masalah tadi dikatakan tidak ada mens rea ya atau tidak ada niat jahat dan dia tidak menggunakan uang dalam konteks ini, itu bisa menjadi maklum. Tapi kalau dalam konteks persidangan di pasal 55 tadi ya terhadap korporasi yang melakukan atau bagian dari rangkaian peristiwa ini, ya tentunya kan nggak bisa lepas dong. Nggak bisa lepas. Kan Baik. gitu. Ya. Baik. Tapi itu semua kita serahkan kepada pengadilan. Karena wacananya kan sekarang lagi disidangkan gitu. Ya, baik. Ya, itu aja yang saya baik. jawab. Saya ke terakhir mungkin ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, ini yang saya ingin tanyakan betul-betul dari pandangan Anda nih ya. Semua kasus ini, apakah ini memang katanya dikaitkan bermuara ya dari Solo begitu? Saya tidak mau berspekulasi dan prediktif, Mas. Tapi memang argumen-argumen yang dibangun, yang kita dengarkan sepanjang proses hukum yang terjadi dengan Tom Lembong dan Hasto itu kan narasi politik. Katanya ditarget gara-gara salah pilih kawan, gara-gara salah kalah dalam pilpres, karena dinilai terlampau kritis terhadap pemerintah sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang berani menyebut ini pasti playmaker nih, nomor punggungnya pasti nomor punggung 7 dan seterusnya. Tapi bagi saya secara prinsip apa yang terjadi hari ini ada amnesti dan abolisi itu kan dikait-kaitkan soal upaya untuk mengoreksi bagaimana proses peradilan selama ini yang dinilai tidak menunjukkan bagaimana akses keadilan itu bisa didapatkan oleh siapapun. Karenanya banyak sekali pihak yang berharap dengan adanya amnesti dan abolisi ini menjadi momentum supaya jangan lagi misalnya hukum itu dijadikan sebagai komoditas untuk persoalan-persoalan politik apapun. Sering kita mendengarkan pemimpin-pemimpin di Republik ini mengatakan, tunggulah kehancuran sebuah bangsa jika seorang penguasa, jika seseorang itu merasa di atas hukum dan kemudian menjadikan hukum semau-mau sesuai dengan kehendak dan kehendak politiknya.
Itulah yang saya kira bisa kita tangkap sebenarnya. Baik. Supaya di kemudian hari hukum adalah hukum, politik adalah hukum, supaya hukum adalah hukum dan politik adalah politik, yang saya kira jangan lagi dicampur baurkan, supaya kita ingin supremasi hukum, penegakan hukum sesuai dengan ekspektasi. Karena salah satu kunci supaya kita itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan dipercaya oleh pihak luar, hukumnya jangan dimain-mainin, Mas. Kan kuncinya di situ. Kemudian bersihkan oknum-oknum yang memang kalau ada indikasi-indikasi berbuat sesuatu yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Saya kira di situ, karena kita ingin hidup damai, hidup maju, dan tentu saja hidup kondusif. Baik, saya setuju juga, dan saya percaya semuanya juga berkaitan dengan masalah Solo nih. Boleh disingkat saja, Pak, waktu kita sudah. Ya, singkat saja. Baik. Jadi begini, ya, tadi kan saya udah bilang, kaitan kasus yang menimpa Tom Lembong itu adalah berkaitan dengan masalah diskresi. Akar persoalannya di sana. Memang yang namanya diskresi itu bisa juga ada permintaan dan bisa itu dilakukan. Tetapi pada pelaksanaan tataran eksekusi di lapangan, yang namanya diskresi itu kan nggak bisa hanya terus kemudian mengambil peran diskresi untuk mengambil suatu kebijakan tanpa kemudian mengawasi dan melaporkan kepada atasan. Kan sepertinya dalam kaitan ini yang saya lihat, begitu diskresi diambil, posisi kemudian pekerjaan berjalan, ya, itu sepertinya tidak ada pengawasan. Saya juga nggak tahu apakah seperti itu gitu. Jadi dalam konteks orang misalnya memang ada pengakuan menyuruh, itu tidak bisa lepas daripada persoalan-persoalan yang dikeluarkan dari kebijakan dari yang bersangkutan. Ya, baik. Gitu, ya. Baik, kami tangkap maksudnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Suhadi, tim hukum Merah Putih, dan juga pengamat politik Mas Adi Praetno, dan juga kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafid. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Selamat sore. Ya, sore.